feedback yang kita dapatkan. Kadang-kadang semacam itu. Kita merasa, oh kalau begitu sia-sia. Kalau itu yang kita lihat, kalau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan balasan yang segera, siap-siaplah kita kecewa. Kalau orientasinya itu. Makanya orang-orang yang dia berbuat baik, ikhlas karena Allah, bukan itu yang dituju. Kalau dalam surat Al-Insan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Yang namanya hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika dia memberikan sesuatu, dia berikan sesuatu itu karena Allah, dia tidak mengharapkan jaza wala syukura. Dia tidak mengharapkan balasan, bahkan hatta ucapan terima kasih dia tidak harapkan itu. Sebab yang jadi tujuan utamanya adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mau memberikan balasan atau tidak, orang mau memberikan apresiasi atau tidak, orang mau berterima kasih atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting bahwa apa yang dilakukannya mendapatkan ridha dari Allah dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan bahwa kami wala nudhi'u ajral muhsinin. Orang yang berbuat baik tidak akan pernah sia-sia. Pahalanya pasti sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ajrul akhirati khairun lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan pahala akhirat, balasan di akhirat. Di dunia dia akan diberi, di akhirat jauh lebih besar pahala dari Allah atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pahala di akhirat itu khairun, lebih baik lil ladzina amanu wa kanu yattaqun, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang ke-57. Pada ayat yang ke-58 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nah, ini episode selanjutnya dari kehidupan Nabi Yusuf alaihi salam. Disebutkan di sini wa jaa ikhwatu Yusuf, saudara-saudara Yusuf itu datang menemui Yusuf alaihi salam. Ya. Ini ikhwafillah pada masa paceklik sudah ya. Pada masa paceklik. Allah Ta'ala melipat ceritanya gitu. Tidak berpanjang lebar. Ini singkat cerita, kita ketahui dari alur cerita yang ada bahwa Nabi Yusuf ketika itu mendapatkan posisi penting. Dia sebagai bendaharawan Mesir. Dia punya posisi yang strategis dan dia mengelola kekayaan Mesir, hasil panen yang didapatkan oleh negeri Mesir dengan baik, disimpan selama 7 tahun lamanya. Masa-masa subur itu disimpan. Adapun yang dipakai hanya sedikit, ada penghematan yang luar biasa. Yang sebagaimana disebutkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, karena nanti 7 tahun berikutnya akan ada masa paceklik. Karena itu harus dipersiapkan. Apa yang disimpan pada 7 tahun di masa subur itu akan dipergunakan untuk 7 tahun di masa paceklik. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita, masa paceklik itu datang. Kan gitu. Nah, kemudian datanglah orang-orang dari berbagai pelosok Mesir, termasuk orang-orang yang berasal dari luar Mesir. Jadi tidak hanya orang-orang Mesir. Mesir ketika itu memang mendapatkan musim kemarau atau paceklik yang luar biasa, sehingga mereka datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam, datang ke pemerintah untuk mendapatkan bantuan. Tetapi juga ternyata orang-orang di luar Mesir juga mendapatkan kondisi yang sama. Dari mana kita tahu? Dari kedatangan ikhwatu Yusuf alaihissalam, saudara-saudara Yusuf alaihissalam, karena tinggalnya dia bukan di Mesir, tinggalnya di daerah Kanaan, ya, di luar Mesir. Artinya masa paceklik ketika itu bisa dikatakan rata di berbagai tempat. Tapi Nabi Yusuf unggul gitu, sesuai dengan petunjuk dari Allah.
Dia mengetahui bagaimana cara strateginya untuk mengatur masa panen dan sebagainya, sehingga dia punya simpanan yang sangat banyak. Nah, mereka datang, singkatnya mereka datang kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Termasuk diantaranya saudara-saudara Yusuf. Tidak disebutkan berapa jumlahnya saudara Yusuf di sini. Yang kita ketahui berapa saudara Yusuf alaihissalam. Yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 11 ya, ada 11. Yang saudara kandung 1 orang yang disebut dengan Bunyamin, ya, Binyamin atau Bunyamin. Yang 10 lagi adalah saudara seayah, ya, saudara seayah. Nah, tapi dia bukan sekandung. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, tidak disebutkan di sini apakah adiknya yang sekandung itu ikut serta atau tidak. Tapi nanti kita akan mengetahui. Allah Ta'ala mengatakan waja'a ikhwatu Yusuf. Jadi saudara-saudara Yusuf itu datang. Fadakhalu alaihi. Mereka datang menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kita lihat di sini ikhwafillah, bagaimana Nabi Yusuf itu nyaris tidak punya sekat dengan rakyat. Artinya gampang betul menemui pemimpin, menemui pejabat. Coba sekarang kita mau menemui pemimpin, susahnya bukan main. Harus lewat sini, lewat itu, birokrasinya sulit. Tapi pada masa itu sederhana orang mau menemui pejabat. Padahal jabatan Yusuf alaihissalam ketika itu jabatan yang puncak di Mesir. Tapi gampang orang-orang. Dan langsung Nabi Yusuf alaihissalam sendiri yang menangani itu. Pemberian, tauzi', mendistribusikan makanan itu langsung Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Sebab dia sudah mengatakan, ij'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Dia punya tanggung jawab yang besar. Kadang kalau sekarang pejabat itu gampang disuruh, sudah kamu yang tangani semuanya. Tidak. Nabi Yusuf alaihissalam bukan figur yang semacam itu. Dia langsung menangani sendiri. Dia langsung turun tangan. Dia ingin memastikan bahwa distribusi itu berjalan dengan benar. Sebab kalau diserahkan kepada orang lain bisa jadi dia amanah. Tapi orang yang di bawahnya belum tentu dia amanah. Yusuf alaihissalam melakukan itu karena mas'uliyah, rasa tanggung jawab yang dia miliki. Nah, ini langkah pemimpin yang semacam ini. Dan mestinya para pejabat kita dan kita semuanya belajar figur yang semacam ini. Kita harus punya orang-orang yang semacam ini. Kita mencontoh. Nah, ini ikhwafillah rahimahullah disebutkan fadakhalu alaihi. Mereka bisa masuk. Datang menemui Nabi Yusuf alaihi salam. Apakah mereka mengenal Nabi Yusuf? Apakah mereka mengetahui bahwa itu adalah saudaranya? Potongan ayat selanjutnya mengatakan fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Nabi Yusuf kenal kepada mereka, sementara mereka tidak kenal kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Artinya mereka tidak tahu bahwa yang menjadi bendaharawan itu, orang yang mereka temui itu adalah saudaranya yang dulu pernah mereka lemparkan ke dalam sumur. Ini kata Allah Ta'ala. Fa'arafahu. Yusuf alaihissalam tahu. Nah, sekarang kita ingin mengetahui kenapa Yusuf alaihissalam mengetahui mereka. Padahal jangka waktunya kan lama ya. Mereka tidak ketemu, ya, saudaranya Yusuf dan saudaranya itu tidak berjumpa. Itu menurut para sejarawan, para mufassir, ada sebagian mengatakan sekitar 20 tahun kira-kira. Tidak ketemu. 20 tahun. Ini jangka waktu yang cukup lama. Bisa jadi 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Tapi Yusuf alaihissalam mengetahui mereka. Kenapa? Karena ketika mereka melemparkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur, mereka sudah dewasa. Rata-rata mereka sudah pemuda, sudah besar, sudah balik. Dan biasanya orang kalau sudah balik, sudah besar itu, perubahan mukanya tidak banyak. Perubahan wajahnya tidak banyak. Biasanya orang kalau sudah SMP, SMA, itu sampai dia kuliah itu nggak banyak berubah biasanya. Wajahnya ya begitu. Tapi beda kalau dia masih kecil. Kalau masih kecil, kemungkinan berubahnya itu masih besar. Orang yang masih TK
Nanti kalau di SMA kita lihat fotonya akan berubah, beda.